Pemirsa, viral di media sosial keributan antara petugas keamanan LRT Jabodetabek dengan sejumlah pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Dalam video yang beredar, tampak 3 petugas keamanan LRT Jabodetabek itu dikeroyok sejumlah oknum driver ojol. Beres bang, kurit ini, nampolin ojol. Tampak 2 petugas keamanan LRT Jabodetabek itu terjatuh dari sepeda motor hingga salah satu kepala keamanan oknum driver ojol. Sementara sejumlah driver ojol yang lain terlihat salah satu petugas LRT lain. Kasus keributan antara pengemudi ojol dengan petugas keamanan LRT tersebut juga menyebabkan lalu lintas di sekitar lokasi tersebut jadi macet. Menurut aku wajar sih untuk satpamnya itu untuk menyuruh ojolnya itu pergi dari tempat kawasan itu. Soalnya seharusnya untuk ojolnya sendiri tuh ada tempat sendiri untuk misalkan kayak nge-pick up pelanggannya dan lain-lain. Jadi menurut aku ya harus mengikuti aturan yang udah ada. Dan iya, jadi kalau misalkan udah ada tempatnya ya parkir di tempatnya aja gitu. Diduga keributan driver ojol dengan petugas keamanan LRT karena kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Kesalahpahaman timbul ketika petugas keamanan LRT tengah mengingatkan oknum driver ojol untuk tidak menunggu penumpang di dekat pintu keluar stasiun. Namun, oknum driver ojol tersebut tidak terima saat diingatkan dan malah terbakar emosinya, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Menurut aku kayak itu keributan ada karena berbeda pendapat ya. Jadi menurut aku jangan sampai kayak itu bisa diomongin baik-baik aja. Jadi ya gitu guys, kita harus tetap baik, saling menghormati pekerjaan. Terus karena satpamnya itu juga ada kerjaan, mereka harus nge-sterilin jalan ini sendiri. Ojolnya juga harus nge-pick up mungkin customer-nya yang ada di MRT itu. Tapi itu lebih baik kalau nge-pick up-nya itu di tempat yang sudah disediakan aja. Insiden yang sempat viral di media sosial itu mengakibatkan 2 orang menderita luka-luka. 1 orang terluka dari petugas keamanan LRT dan 1 lagi dari oknum driver ojol. Sementara itu, kejadian viral lainnya terjadi di sebuah bengkel di kawasan Depok. Seorang pria ngamuk ke pemilik bengkel lantaran tak mau membayar tambal ban. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya ngamuk di sebuah bengkel. Melansir akun Instagram @memomedsos, dijelaskan bahwa kejadian tersebut bermula, pria pengendara motor itu hendak menambal ban. Ketika dicek ternyata ada 2 titik kebocoran di ban belakang motornya. Sang pemilik bengkel pun lantas meminta upah ongkos Rp20.000 untuk menambal 2 lubang di ban belakang motor pria tersebut. Namun pria tersebut tidak mau dan ngotot kalau hanya ada 1 lubang ban yang bocor. Melihat videonya aku tidak membenarkan sama sekali ya tindak kekerasan apapun, apalagi kalau nggak salah ini udah sempat ada tawar-menawar sebelumnya dan si pelanggan ini juga memaksa untuk ngotot tetap harganya jadi 1 lobang aja. Dan kemudian si penjual jasa tambal ban ini juga akhirnya mengiyakan karena mungkin nggak mau ribet ya. Tapi ternyata nggak cukup sampai situ aja, ternyata ada lagi mungkin kesalahpahaman ya bisa dibilang. Agak ini ya kayak riskan apa-apa sekarang kayaknya orang emosi banget gitu. Kalau misalnya dilihat dari sisi tukang tambal ban sebetulnya harganya tuh wajar gitu, rata-rata kan harganya kisaran segitu. Cuman mungkin ada juga
tambal ban yang jujur dan ada yang memang nakal gitu. Kadang kita nemuin dia nyebar paku sembarangan di jalan, terus naikin harga, apalagi kalau misalnya tukang tambal ban itu jaraknya jauh dari keramaian atau kayak jalan rayanya nggak rame dan cuma ada dia, dan bisa nemuin tukang tambal ban yang ngetok harga yang tinggi banget gitu. Pemilik bengkel itu pun lantas tidak mau menambal ban tersebut dan hanya meminta upah jasa membongkar ban sebesar Rp5.000. Akan tetapi, pria pemilik motor tersebut juga tak mau membayar upah Rp5.000 dan malah memukul pemilik bengkel. Dinarasikan tak hanya tidak mau membayar upah bongkar ban, pria itu bahkan sempat mengancam istri dan anak pemilik bengkel tersebut. Sang pemilik bengkel emosi dan nyaris membalas pukulan pria tersebut. Peristiwa yang terjadi di daerah Meruyung, Depok itu pun viral dan banyak diunggah ulang di media sosial. Netizen yang melihat video tersebut ramai ikut berkomentar. Nah kalau misalnya dari segi customer-nya gitu yang punya motor, mungkin dia punya trauma kali ya, pernah ditipu sama tukang tambal ban, akhirnya jadi kayak emosi gitu. Cuman salahnya emosinya pakai kekerasan gitu. Harusnya kalau emang nggak mau bayar dan nggak sanggup bayar ya udah nggak usah emosi gitu ya, pasang lagi aja dan dari situ cari tambal ban yang lain. Buat aku sebenarnya harusnya ini bisa diomongin secara baik-baik ya, jangan sampai ada kekerasan kayak gini lagi. Apalagi tadi istrinya sama anaknya juga akhirnya ikut juga membantu karena memang si ayahnya ini jadi korban kekerasan oleh pelanggan yang motornya sedang ditambal tersebut. Untungnya ada CCTV yang merekam kejadian ini. Barangkali kalau memang tidak menemukan solusi, mungkin bisa diusut secara hukum aja. Karena kasihan sebenarnya, ini udah kekerasan sih buat aku ngelihatnya. Apalagi sampai bawa-bawa kalau dia itu anggota Karang Taruna atau Ormas, itu kayaknya tindakan yang harusnya nggak dicontoh ya. Sementara itu di lain peristiwa, artis Kartika Putri baru-baru ini mengunggah kabar kurang mengenakan terkait kondisi kesehatan dirinya. Artis yang biasa disapa Karput itu yang seperti terserang penyakit misterius secara mendadak. Dr. Richard Lee yang sempat berseteru dan terlibat kasus hukum karena dilaporkan Kartika Putri ke polisi beberapa waktu lalu karena mereview kosmetik yang dipakai Kartika Putri, yang merupakan kosmetik yang di-endorse-nya itu pun memberi tanggapan terhadap penyakit istri Habib Usman bin Yahya. Dokter yang juga YouTuber itu menanyakan keputusan Karput, kenapa harus pergi berobat ke Singapura? Karena wajah penuh luka akibat penyakit yang diidapnya itu. Richard Lee pun menyayangkan keputusan sang artis keluar negeri, alih-alih menjalani perawatan di dalam negeri. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Sambil tertawa seolah menyindir seterunya itu, Richard Lee menyebut kalau dokter di Indonesia juga tidak kalah dalam pengobatan, tapi juga pintar mengaji. Pernyataan Richard Lee ini seperti sedang menyindir Karput soal kriteria seorang pemimpin Indonesia yang harus pintar ngaji hingga menjadi sorotan di sosial media. Dan aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya, soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non-muslim ya. Kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pintar ngaji gitu, kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya. Dokter yang juga pakar kecantikan itu bingung dengan keputusan Karput, karena di Indonesia sendiri banyak dokter yang bisa mengaji. Namun dia justru memilih ditangani oleh dokter di luar negeri yang tidak pintar mengaji. Tak hanya sampai di situ, Richard Lee kembali menyindir Karput, di mana menurutnya Karput lebih baik berobat di Indonesia ketimbang di Singapura. Kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pintar ngaji kan.
Kenapa harus nggak dokter juga cari yang pinter ngaji gitu kan? Pinter ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan dokter-dokter rata-rata non muslim. Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Kartika Putri mengungkap kondisi wajahnya yang penuh luka hingga mengharuskan menjalani pengobatan. Dalam unggahannya di Instagram miliknya, Karput menjelaskan kondisinya disebabkan penyakit autoimun. Ketika hendak melakukan perawatan, Kartika Putri alergi terhadap painkillers yang dia minum sesaat sebelum perawatan.